katanya freonnya tekanannya turun dikit ya? Ya. Nah itu biasanya kenapa sih Mas? Dan kalau di Big Quick nih, kalau untuk ngecek dan nyuci AC itu berapa sih Mas harga Mas? Kita pengecekan untuk kaki-kaki free kita ya Pak. Oke, free. Halo sahabat mobilku, hari ini kita lagi ada di Big Quick, tepatnya di Big Quick Tomang ya. Hari ini sebenarnya iseng, ceritanya ini tanda kutip iseng. Jadi hari ini pagi-pagi ngerasa lagi mau berangkat kerja gitu ya, AC kurang enak, terus juga kaki-kaki kayak ngerasa oh ini kayak setirnya kurang pas atau gimana gitu ya. Jadi searah ke kantor, jadi coba kita jalan ke sini. Nah ini juga Big Quick banyak banget reviewnya, mungkin bisa dilihat di Google gitu ya. Dari salah satu juga yang terbaik. Terus setelah kita nyampe ke sini, ini kita langsung di-handle sama Mas Ivan ya? Ya. Mas Ivan, jadi ini Mas Ivan salah satu mekanik yang handle mobil saya tadi ya. Ya mobil saya hari ini di-handle-nya apa aja tadi Mas? Untuk pembersihan AC ya, pengecekan AC lah. Sama itu kaki-kaki, pengecekan kaki-kaki. Oke, jadi hari ini kita ngelakuin dua hal itu, pembersihan AC sama cek kaki-kaki. Nah, ini kita langsung tanya-tanya aja nih sama yang tadi ngerjain mobil ya Mas Ivan ya. Ya. Oke, tadi Mas Ivan pas lagi baru datang, ini mobil tuh diapain aja sih sebenarnya tadi? Pas lagi ngecek kan saya ngerasanya kayak kurang enak AC-nya atau mungkin agak sedikit panas gitu ya. Padahal udah full banget tuh temperatur. Nah ini tadi yang dicek apa aja tuh? Kita sebelum kita cek sih temperaturnya nih. Temperatur mobil Bapak itu tadi 10 derajat ke atas lah, 11. Oke, biasanya normalnya berapa sih? Di bawah 10 udah ada agak kerasa dingin. Agak kerasa dingin. Ya, itu kita lakukan saran perawatan AC ya Pak. Oh ya. Mungkin kita cek juga fitur AC-nya, terus kondisi evapnya atau komponen lain yang seperti kondensor atau kompresor kita cek dari alat tersebut pakai alat flushing. Oke, jadi itu pakai alat flushing ya? Itu katanya tadi bentuknya tuh sebenarnya all in one ya di situ ya? Itu alat flushingnya bisa apa aja sih Mas? Maksudnya dia kemampuannya apa ya? Kemampuannya itu kita recovery, satu, kedua itu bisa vakum, uji kebocoran, nanti pengecekan pengisian freon juga sesuai kapasitas mobil Bapak. Oke, jadi itu udah all in one semua ya di dalam situ ya? Nah, tadi ada tadi sempat saya di info katanya freonnya tekanannya turun dikit ya? Ya. Nah, itu biasanya kenapa sih Mas? Kan kalau ini buat sobat mobilku juga ya, kadang-kadang kan kalau orang bilang freonnya turun, itu ada bocor gitu ya. Tapi ini tadi bocor nggak sih Mas sebenarnya? Sebenarnya sih itu bocornya sih kecil, cuman bisa jadi bukan dari komponen, bisa jadi pentilnya dari si pipa AC bisa jadi ada kebocoran. Oke, benar. Atau dari uapnya karena motor fan-nya udah lemah bisa. Iya. Kemungkinan itu. Cuman ini sama evapnya itu tadinya itu kotor. Oke, kotor ya. Iya, kotor. Nah, tadi ngomong-ngomong soal masalah evap, tadi kayaknya ngebersihin evap tuh juga nggak pakai buka dashboard ya? Iya, tanpa buka dashboard Mas. Itu tadi caranya gimana sih Mas? Katanya ada satu alat ya tadi yang satu alat itu buat untuk pembersihan sama kamera, ada kameranya. Biar lihat evapnya nih kotor apa enggak tidaknya, kita bersihin pakai itu bisa tanpa bongkar dashboard. Nah, kalau biasanya kalau sampai ada orang yang bongkar dashboard, itu biasanya tuh ada masalah apa sih Mas? Ya, faktornya banyak sih Mas. Satu, kebocoran dari evap. Kedua, kondisinya udah korosi evapnya. Ketiga, ya berlendir itu. Jadi emang kalau udah kondisinya berat banget baru kita bongkar dashboard ya. Jadi ini buat sobat mobilku enak nih sekarang nih nyuci AC udah nggak perlu bongkar evap gitu ya, bongkar dashboard nggak perlu gitu ya, cuman tinggal duduk manis ntar disemprot-semprotin gitu di depan. Nah itu semua tadi pengerjaannya berapa lama Mas? Ya perkiraan 45 menit. 45 menit ya? Sudah pekerjaannya AC itu udah sama flushing, sudah pembersihannya 45 menit. Dan kalau di Big Quick nih kalau untuk ngecek dan nyuci AC itu berapa sih Mas harganya Mas? 595. Ya, jadi tuh ya, sobat mobilku ya, udah ada harganya, udah kita spill tuh buat AC. Jadi kalau sobat mobilku mau coba bersihin AC gitu ya, kalau teman-teman ada ngerasa AC-nya kurang enak, ke Big Quick Tomang ya ini ya. Ya, Tomang. Jadi di Big Quick Tomang nanti ya mungkin nomor teleponnya bisa ditaruh di sini gitu ya. Jadi ya yang dekat-dekat sini daerah Jakarta Barat gitu ya, Jakarta Pusat juga mungkin masih bisa ke sini juga gitu. Nah,
tadi selain kita ngomongin KAC, ini pengerjaan kedua tadi kaki-kaki juga ada ya Mas ya? Ya, kaki-kaki sudah saya cek. Oke, apa aja sih tadi yang dicek pas lagi cek kaki-kaki? Maksudnya sebelum, ini kan jadinya kan di spuring ya? Rencananya di spuring balancing ya? Sorry, spuring ya? Spuring, ya. Itu apa aja yang bikin keputusannya harus di spuring? Biasanya buat biar sobat mobilku tahu nih, kalau sama bengkel gitu ya dikasih tahu, oh ini harus di spuring Mas, harus ganti kayak gitu gimana sih? Untuk spuring itu perawatannya per 20.000 km ya Pak. Oke, per 20.000 km tuh diingetin. Tapi kita pengecekan untuk kaki-kaki free kita ya Pak. Oke, free. Nanti dicekin kaki-kaki seperti contoh terot, long terot, shockbreaker, ataupun lower arm. Banyak komponennya faktor itu. Kalau itu tidak ada kendala, ada yang goyang atau nggak bermasalah untuk kaki-kaki, itu bisa langsung spuring. Bisa spuring ya. Tapi ada kemungkinan nggak sih Mas? Nih kita nggak tahu ya. Kalau misalnya orang baru masuk, pas masuk ke ini udah di lift gitu ya. Terus dia bilang, wah Mas nih udah susah nih di spuring nih atau kayak gimana? Tuh apa sih biasanya kejadiannya yang kayak gitu? Itu kalau susah di spuring ya memang komponen dari kaki-kaki itu memang udah goyang, udah umur ya biasanya ya. Ya kurang lebih biasanya ya kalau kayak karet-karet, terot segala macam itu umurnya berapa lama? Kita itu tergantung pemakai ya Pak. Oh, tergantung pemakai. Kita nggak tahu medan jalan kan beda-beda. Iya. Oke. Jadi ya itu sobat mobilku. Jadi kalau yang namanya spuring juga nggak selalu melulu kalau mobil goyang di spuring ya. Jadi semuanya harus dicek dulu. Jadi hari ini kita tadi AC sama spuring, kaki-kaki ya. Jadi akhirnya di spuring gitu. Terus yang terakhir nih Mas, sebelum saya pernah dengar kayak di Big Quick tuh bisa bubut piringan ya, bukan rem, bubut piringan. Disc brake ya. Bisa. Nah itu biasanya saya sering banget dengar katanya ya kalau emang udah mulai remnya bergelombang atau gimana. Nah itu metodenya gimana sih Mas kalau untuk bubut? Metodenya satu keluhan dari customer dulu nih. Kalau remnya biasanya kecepatan tinggi gelombang, kalau getar saat rem kecepatan tinggi, ya biasanya kita cek dulu disc brake-nya itu kondisinya gimana, gelombang ataukah, dan kita kasih alat ukur, nanti itu kan ada kedalamannya berapa, kalau terlalu dalam kita ya juga nggak bisa dibubut gitu. Jadi kalau emang itu terlalu ada dalam ketentuannya. juga nggak boleh. Iya. Ada ketentuannya lagi. Kalau emang udah terlalu parah itu udah nggak boleh ya. Emang harus ganti piringan gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita akhirin nih, tadi kalau spuring, tadi kita lupa, jadi mundur. Berapa sih biayanya kalau spuring balancing? Untuk spuring balancing kita paket Pak, 299. Itu dapat apa aja sih paketnya? Spuring balancing 4 roda, terus sama service trim 4 roda. Nitrogen free. Udah selesai. Waduh, udah aman banget deh tuh semua sobat mobilku. Jadi kalau udah datang ke Big Quick dengan 299 tadi ya buat spuring balancing itu juga udah dibersihin. Dan ini nggak apa-apa, saya juga karena pernah ya di mobil saya yang lain juga itu ganti 4 roda katanya dapat warranty ya Mas ya sebenarnya. Ya, warranty 2 tahun. Tuh, warranty 2 tahun. Jadi kalau ganti 4 ban ya di Big Quick itu dapat warranty loh 2 tahun. Jadi buat sobat mobilku yang mau ganti ban, ini bisa jadi salah satu tempat yang nomor 1 banget deh pokoknya buat sobat mobilku. Oke. Ya paling kurang lebih itu aja Mas Ivan. Thank you, hari ini kita udah dipegang mobilnya ya. Jadi udah enak lagi, tadi AC-nya udah mantep, terus juga bannya juga udah oke. Nanti pasti kita akan balik lagi ke sini. Masih banyak lagi yang perlu dibahas ya dari Big Quick ya. Jadi teman-teman juga jangan lupa hubungin Big Quick Tomang ya. Mungkin nanti nomornya ada di deskripsi atau di bawah video ini. Ya lokasinya, alamatnya di mana Mas? Mungkin bisa dijelasin di video. Big Quick Tomang Raya, nanti udah tahu sih jalannya, nanti Tomang Raya aja, nanti kelihatan di map ada sih. Di Google Maps ada ya, namanya Big Quick Tomang Raya. Tuh, jadi di search aja Big Quick Tomang Raya, itu nanti Google Maps-nya satu-satunya ya, di sini ya, pinpoint-nya langsung diarahin sama Google Maps, cepet harusnya ya. Oke, sekian, itu aja dari kita. Hari ini kita sedikit mungkin berbeda, kita ngomonginnya soal masalah perbengkelan, karena memang ini bener-bener iseng banget dari kita. Tapi intinya Big Quick top banget. Oke, sekali lagi thank you Mas Ivan. Ya, semoga semuanya lancar dan mobilnya enak.